Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan jemaah sekalian, di sore hari ini kita masih pada kitab Pasar Muslim Dunia Maknar. Dan tema di sore hari ini berkaitan tentang pasar surga. Maksudnya di surga itu ada pasar. Tapi jemaah sekalian, sesuatu yang ada di surga itu beda dengan apa yang ada di dunia. Karena sesuatu di surga itu hal yang gaib. Maka di antara salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa apa-apa yang Allah janjikan di surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kita. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara bi bali ahadikum. Dan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terbayangkan di dalam benak kita. Nama sama, tapi hakikat wallahu a'lam. Yang jelas beda. Ya. Di dunia jemaah sekalian ada anggur, tapi anggur surga beda. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan ketika salat khusyuf, salat gerhana. Kemudian Nabi dinampakkan surga. Dan dia mengatakan, seandainya saya ambil pandan dari anggur tersebut, kemudian dimakan, itu tidak akan habis sampai tegak hari kiamat. Jadi artinya anggurnya sama, tetapi hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Yang jelas di surga itu nikmat yang super nikmat. Itu surga. Iya. Dan yang masalahnya, kawan wa fatifillah, surga itu termasuk salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-jannatu darullahi wa daru karamati wa mahallu awliyaihi wa ibadihi salihin. Jadi surga itu rumah Allah Azza wa Jalla dan rumah kemuliaannya yang Allah sediakan untuk para wali-walinya dan hamba-hambanya yang saleh. Wa fil jannati na'imun la mathila lahu. Di dalam surga itu ada kenikmatan, tapi tidak ada permisalannya, tidak ada bandingannya. Laisa lahu fid dunya nadhirun wala syabih. Jadi tidak ada hal yang serupa dengan apa yang ada di jannah, enggak ada. Ya. Nama iya, tapi hakikat beda. Wa fil jannati ma la 'aina ra'at wa la udhunu sami'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashari. Ya. Jadi di dalam surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam
ya hati seseorang. Ya, tapi kita yakin jamaah sekalian, kenikmatan di surga, kenikmatan yang ya benar-benar sudah sampai taraf puncak ya. Dan itu disediakan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan saleh. Dan surga itu jamaah sekalian sudah ada. Ya, termasuk neraka ya, sudah ada. Wal jannati abwabun, dan di dalam surga itu ada pintu. Berapa jumlahnya jemaah? 8. Kalau pintu neraka 7. Karena memang rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ya, maka pintunya lebih banyak. Dan masya Allah jemaah sekalian, seorang wanita itu akan dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Caranya berapa cuma? 5, apa saja? 4 atau 5. Idza shallatil mar'atu wa sammat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha. 4 ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadannya dijaga, jaga kemaluannya, dan taat kepada suami. Maka jamaah kata Nabi, ya, udkhulil jannata, ya, silakan surga lewat pintu mana saja. Ya, maka ingat ya para ummahat, jadi istri itu punya kewajiban taat secara mutlak kepada suami, kecuali pada hal-hal yang maksiat, ya, itu nggak boleh. Selain itu jangan taat. Jaminan surga ya. Ustaz, tapi suami saya ya, ilmu agamanya di bawah saya, gimana ya? Tetap taat kau perintahnya apa? Tidak maksiat. Ya. Sebaliknya suaminya ahli agama tetapi memerintahkan hal yang maksiat, dia jadi taati. Jadi dilihat apa? Perintahnya. Kalau perintahnya dalam artian ketakwaan, ketaatan, ya, maka jalani. Kalau misalkan tidak sanggup, ya sampaikan baik-baik. Mohon maaf, ya. Sekarang lagi tidak bisa. Sampaikan baik-baik. Jangan kemudian dia tolak tanpa alasan. Ini masalah. Kemudian masalahnya, setiap kita itu masuk surga bukan karena amalannya. Sahih? Karena apa, Cang? Karena rahmat Allah. Sahih? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surah An-Nahl ayat 32. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amalan yang telah kalian kerjakan. Dengan sebab amalan yang telah kalian kerjakan. Apa maksudnya? Kita masuk surga itu dengan amalan. Apa maksudnya? Tapi dalam hadis Nabi mengatakan apa? Lan yadkhula ahadun, ya. Atau lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Sekali-kali amalan seseorang tidak akan masukkan dirinya ke dalam surga. Jadi seolah-olah apa? Antara hadis dan ayat ya, kontradiktif, bertentangan. Hadis mengatakan kita tidak masuk surga karena amalannya. Ayat mengatakan kita disuruh masuk surga karena amalannya. Apa maksudnya? Ya. Dan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalihi. Sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Maksudnya apa? Sama-sama baik ya, bi amalihi. Oh. Sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amalannya. Tapi ayat mengatakan masuklah kalian ke dalam surga bi
dengan sebab amalan yang akan kerjaan. Apa bedanya? Bedanya gini, ba-nya jemaah. Kalau ba di dalam ayat udkhul jannata bima kuntum ta'malu. Maksudnya apa? Ba di sini ba sababiyah. Apa maksudnya? Maksudnya amal itu hanya sekedar sebab untuk mendapatkan apa? Rahmat. Dengan rahmat itu kita dimasukkan ke dalam surga. Adapun di dalam hadis, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Maka ba di sini ba iwat. Tahu ba iwat? Ganti. Maksudnya kita itu tidak akan masuk surga dengan sebab ganti dari apa? Amal yang kita kerjakan. Gak mungkin bisa jemaah. Kenapa? Gak sebanding. Ya. Karena amal soleh yang kita kerjakan seperti sholat, puasa, misal digunakan untuk dalam artian menebus nikmat nafas saja belum cukup. Apalagi nikmat mata, nikmat kaki, nikmat tangan belum cukup. Plus kadang-kadang sholat kita bolong. Kadang nggak bolong-bolong pas sholatnya tidak khusyuk. Jadi banyak faktor yang dalam artian jamaah sekalian, amal kita itu nggak sebanding. Nah, maka tadi ya, hadis menafikan dengan amal ini maksudnya apa? Kalau amal itu sebagai ganti, itu nggak bisa. Tapi di ayat apa? Sebab iya. Kita masuk surga dengan sebab amalan kita. Maksudnya amalan kita sebagai sebab untuk mendapatkan rahmat. Dan dengan rahmat kita akan masuk surga. Tapi ingat jemaah, rahmat itu tidaklah didapatkan kecuali dengan amal saleh. Ya maka tetap ya kita wajib untuk mengerjakan amal saleh. Ya. Nah, kemudian Mas Sandian, orang yang masuk surga itu ada berapa macam ya Mas? Berapa macam? Orang yang masuk surga ada berapa macam? Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi cash. Siapa mereka? Nabi memberikan 4 kriteria. Pertama, humul ladzina la yastarqun, mereka itu tidak pernah minta diruqyah. Datang ke ustaz, Pak Ustaz, tolong ruqyah saya. Dia nggak pernah. Maka kalau ada seorang dia datang kepada ustaz minta diruqyah, maka jatah dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab hilang. Sudah selesai. Ustaz, saya pernah, tapi belum tahu. Kalau belum tahu dimaafkan ya, Mas. Tapi kalau sudah tahu, sengaja catanya hilang. Ya. Yang kedua, wala yaktahun, tidak pernah berobat dengan memakai besi yang dipanaskan, kain. Wala yatatayyarun, dan tidak percaya praktek tatayyur. Apa tatayyur jemaah? Tatayyur itu menganggap sial dan untung dengan melihat apa? Terbangnya burung. Itu aslinya. Tapi ini bisa dikiaskan, menyandarkan sial, keberuntungan dengan angka, dengan apa? Burung apa? Perenjak, dengan gagak dan sebagainya, burung hantu. Oh, ini tanda ada keluarganya yang akan mati misalkan. Oh, ini namanya tatayyur sama. Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkal. Jadi mereka hanya bertawakal kepada Allah. Maka orang seperti ini jemaah, dia akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang kedua, ada orang yang mau surga dengan dihisab. Tapi dengan hisab apa? Hisab yang mudah. Setelah itu dimaafkan atau diampuni dosanya, setelah itu masuk surga langsung cash. Di cash. Tapi tetap apa? Dihisab. Yang ketiga, ada yang dihisab dengan cara apa? Detail. Tetapi kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni atau diberikan syafaat sehingga apa? Sehingga tidak masuk neraka tetapi langsung masuk surga. Nah, ini banyak nanti jamaah, bisa dengan sebab syafaat Nabi. Tapi tetap apa? Tetap dihisab. Ada yang jamaah yang dihisab kemudian dijebloskan dalam neraka, setelah diadab kemudian selesai, setelah itu baru masuk
surga. Dan jamaah sekalian, orang yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar. Beda kalau masuk neraka. Masuk neraka itu jamaah ada kemungkinan keluar. Siapa? Orang-orang yang beriman yang mungkin punya dosa besar kemudian harus dijebloskan dalam neraka. Dan itu setelah selesai kemudian apa? Masuk surga. Ya. Tapi kalau surga, ya kalau sudah masuk sudah, ya tidak akan keluar dari apa? Dari surga. Dan yang masalah kenikmatan yang paling rendah dalam surga itu orang yang berikan kenikmatan 10 kali kenikmatan dunia. Itu paling rendah. Ya. Dan sebaliknya, azab yang paling ringan di neraka apa? Orang yang dipakaikan trompak bara api neraka. Jadi artinya dia kakinya nyentuh neraka, jadi permukaannya mah ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Pun yang merasakan dia menganggap ini azab yang paling berat. Bayangkan, itu paling ringan. Ya. Kita di dunia sama saja hanya sakit apa? Migrain. Itu sudah minta ampun sakitnya. Bagaimana kalau saya mendidih ya? Buat masak apa? Masak air, masak telur. Bayangkan jam. Dan ini bukan dongeng. Hadisnya sahih. Sehingga orang yang beriman ketika membaca hadis-hadis seperti ini akan termotivasi untuk beramal soleh. Akan termotivasi apa? Untuk meninggalkan maksiat. Bukan kemudian dia dengar tentang azab, tentang surga, tapi biasa saja. Orang yang beriman tidak ya. Akan semangat ibadahnya, kemudian dia pun berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Itulah ya apa namanya sifat seorang mukmin. Ya. Bukan kemudian malah meremehkan. Ya kemudian masalahnya. Ikhwan wa fillah. Di surga juga ada pasar. Ya, di surga juga ada pasar. Bagian dari janji yang indah yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah adanya pasar di surga. Hadis yang mengenai tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Inna fil jannati la suqan ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubbu rihus syamal fatahtu fi wujuhi wa thiyabihim wa yasdaduna husnan wa jamala farji'una ila ahlihim wa qad isdadu husnan wa jamala fa yakunu lahum ahluhum wallahi laqad isdadtum ba'dana husnan wa jamala wa yakulun wa antum wallahi laqad isdattum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh di surga ada pasarnya. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampak. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan." Mereka pun berkata, "Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik." Ya, ini pasar di surga. Ya. Beda dengan pasar di dunia ya. Dunia ya pasarnya hanya untuk jual beli. Ya. Bahkan tempat apa? Praktek kemaksiatan, ya. Curang, kemudian apa? Pencurian. Itu di pasar dunia. Surga nggak ada jemaah. Jual beli nggak ada. Ya. Tapi orang datang ke pasar pulang-pulang jadi cantik. Bahkan nanti ada penjelasannya. Ada yang mengatakan, oh, pas ke pasar surga, kemudian dia ingin wajahnya mirip, misalkan Fulan bin Fulan, itu bisa berubah. Kalau antum pengen wajahnya mirip siapa? Mirip siapa ya mas? Jangan orang dunia aja mas. Pokoknya mirip seseorang itu bisa dikabulkan, bisa dikabulkan. Nah itulah jamaah sekalian di antara istimewaan pasar di surga.
Mengapa ada angin dari surga? Imam An-Nawawi beliau menukil keterangan dari Qadhi Iyad, wa khusarihul jannati bisyamal li annaha rihul matari indal arabi kanat tahubbu min jihati syam wa biha ya'ti sahabul matar wa kanu yarjuna sahabata asyamiyah. Hanya angin dari utara yang ada di surga, karena menurut orang Arab angin ini yang menjadi tanda datangnya hujan. Bertiup dari arah utara dengan membawa awan berhujan. Masyarakat Arab selalu berharap datangnya awan dari Syam. Ini antara alasannya. Karena angin dari utara itu biasanya membawa hujan. Jika punya masalah apa manfaat adanya pasar di surga? Para ulama berbeda pendapatnya tentang apa sih fungsi pasar di surga. Pendapat yang pertama dia mengatakan tempat reuni penduduk surga. Jadi reuni itu tidak hanya di dunia ya. Kalau reuni di dunia kadang bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Bahkan kadang yang terjadi banyak dampak buruknya. Ya. Sebelum reuni suami istri anteng-anteng saja. Setelah reuni sudah mulai ugal-ugalan. Lihat kawannya sukses, akhirnya dia melihat suaminya, aduh suami saya kok seperti ini. Sudah mulai jamaah setan masuk. Maka hati-hati. Niatnya mungkin awalnya baik, ingin tukar pikiran, ya. Tapi setan masuk jemaah. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan kemudian tadi ya, niat baik itu hanya sekedar kedok. Ya, ternyata ada sesuatu yang mungkin buruk di balik itu tidak jemaah. Hati-hati. Ya. Jadi pasar di surga menjadi tempat reuni bagi penduduknya. Di tempat inilah mereka bisa saling berjumpa, membangun suasana keakraban. Mereka bisa saling berbagi cerita sukses, ya, cerita sukses sehingga mereka masuk surga. Cerita dulu ya. Oh, kenapa kok antum bisa masuk surga? Oh, dulu kalau hari Ahad sering kajian di Gracia. Ya. Misalkan ya, jadi tahu tentang ini dan itu misalkan. Tahu tentang tauhid, muamalah yang haram, jadi saya nggak berbuat curang. Ya. Dia cerita aja. Oh, dulu saya taat kepada suami. Suami cerita, oh dulu saya memberikan hak-hak keluarga saya. Terus dia cerita. Ya, tentang sebab suksesnya dia masuk surga. Dan ini jamaah sekalian menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Dan keterangan semacam ini juga disampaikan oleh Lajnah Ad-Daimah. Ya. Dalam satu waktunya dikatakan inna suqal jannati huwa makanun liqa lil mu'minina ba'dihim li ba'dih. Lisdiyadin na'im bima yajidunahu min laddatin wa su'dadin. Wa tahaddusi ba'dihim li ba'dih. Wa tadzakurihim bima kana fid dari dunya wa ma'aluhum ilaihi fid daril akhirah. Wa yatajaddadu hadzal liqa kulla jumu'ah kama ja'a fil hadis li ru'yati ba'dihim li ba'din. Ya. Jadi pasar di surganya masalahnya adalah tempat bertemunya kaum mukminin satu dengan yang lainnya supaya bertambah kenikmatan dan dengan kelezatan yang mereka rasakan. Mereka saling berbincang-bincang, saling mengenang apa yang terjadi ketika di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana disebutkan dalam hadis agar mereka bisa saling berjumpa dan saling menjalin keakraban. Nah, ini diantara salah satu pendapat para ulama. Kemudian masalahnya, ya kata penulis kitab, sebagaimana ketika orang-orang sukses berkumpul, mereka begitu bangga menceritakan pengalaman suksesnya. Ini bagian dari bukti bahwa cerita sukses itu menyenangkan. Ya. Bahkan kadang kalau di mungkin buat video, kadang kita suka bagaimana perjalanan dia sukses
Padahal tentang masalah dunia ya. Bisa berjualan sukses, omsetnya bisa jutaan, bahkan ratusan juta. Kita senang, senang. Ya. Apalagi zaman sekalian kita sukses sampai masuk surga, tentu lebih menyenangkan. Oh dulu itu saya sering sedekah dan saya mengusahakan untuk tetap memaksa sedekah tiap hari misalkan, atau mungkin dia puasa terus ya, apa namanya Daudnya berbakti kepada orang tuanya sehingga sampai masuk surga ya, macam-macam ya, macam-macam ya. Nah maka selagi jamaah kesempatan ya, untuk beramal soleh masih dibuka lebar, maka manfaatkan sebaik mungkin ya. Khusus jamaah sekalian berbakti kepada orang tua itu penting ya. Jadi ketika kita masih punya orang tua dan masih bisa berbakti, manfaatkan. Ya, karena jamaah sekalian di saat ya, sekarang ini ya mungkin kalau kita katakan jalan yang akan memudahkan seorang anak masuk surga itu berbakti ya. Di saat banyak anak yang durhaka. Ada anak membunuh orang tuanya gara-gara harta. Ya. Maka kalau misalkan kita masih punya orang tua, manfaatkan sebaik mungkin untuk berbakti. Kan itulah jalan yang akan memudahkan seorang anak masuk ke dalam surga. Ya. Masa ceritakan, ya. Bahwasanya berbakti itu jamaah sekalian tidak hanya dengan sikap, tidak hanya dengan harta, ya, tidak hanya dengan apa ucapan, tapi semuanya. Ucapan iya, harta iya, sikap juga iya. Itu bakti kita. Maka seorang anak nggak boleh pelit dengan orang tuanya. Ya, karena kalau seandainya misalkan ya kita punya gaji ratusan juta, semua dikasihkan kepada orang tua kita, itu belum bisa membalas jasa apa orang tua kita, nggak bisa. Jadi kalau hanya sekedar setiap bulan ngasih 20 juta, itu belum ada apanya cuma. Apalagi buru-buru. Apalagi kalau orang tua apa pura-pura pinjam, ya dipinjemin jam. Oh, ini naudzubillah jam nggak boleh. Kalau ada orang tua sampai ngomong, berarti memang butuh jam. Kalau kemudian anak kok ngitungnya utang, oh itu hati-hati jam. Khawatir ini termasuk durhaka. Kalau bisa sebelum orang tua minta dikasih, dijatah. Pak, Bu, sekarang usah kerja. Saya jamin. Ya. Dah, ibadah saja, puasa, terserah ibadah. Saya yang kerja. Oh itu baru anak yang luar biasa jam. Nah itu, masya Allah, anak yang berbakti. Dan seorang anak yang berbakti jamaah sekalian, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Saya. Ya. Maka manfaatkan ketika orang tua kita masih hidup, ya, gunakan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Rajab bin Haywah, ya, sering saya sampaikan. Dan ini cerita disampaikan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, pengarang kitab Hilyatul Awliya. Jadi beliau bercerita tentang Rajab bin Haywah. Rajab bin Haywah itu seorang ulama besar. Gurunya Umar bin Abdul Aziz. Dan punya banyak murid. Beliau punya majlis setelah subuh. Dan dihadiri banyak muridnya. Suatu ketika menyampaikan dars setelah subuh, ketika matahari mulai terbit, datang seorang nenek-nenek dari pintu masjid dan teriak kencang-kencang. Oh, juga pulang. Beri makan anak ayam. Bayangkan, seorang ulama besar. Ya. Seorang nenek-nenek datang ke masjid, teriak, nyuruh Rajab bin Haywah, seorang ulama besar. Disuruh apa jemaah? Beri makan anak ayam. Apa sikap beliau? Gak komentar sama sekali. Tutup langsung buah hadisnya, dia langsung turun. Dikatakan labbaika wa sa'daika ya Ternyata itu ibunya. Kemudian beliau cium tangannya dan dia tidak berani menatap wajahnya. Dia tempatkan dirinya ketika di hadapan ibunya layaknya dulu ketika TK dan SD. Gak berani tatap mukanya, tidak berani berkata-kata yang kotor. Ya. Itu seorang ulama besar jemaah. Kalau kita belum jadi ulama, ya, baru gaji sekian sudah apa? Merendahkan orang tuanya. Naudzubillah, hati-hati jemaah. Intinya nggak ada kebaikan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, nggak ada kebaikan. Ya. Jadi masalahnya nanti pun penduduk surga kan cerita tentang sebab dia masuk surga. Kemudian masalahnya pendapat yang kedua mengatakan sebagai tempat bertransaksi. Ya. Transaksi apa aja masalahnya yang mereka lakukan di surga? Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan inna fil jannati la suqan
ma fiha syira'un wala bai' illa suwara min rijali wa nisa. Fa idza istahar rajulu suratan dakhala fiha. Sungguhnya di surga ada pasar. Di sana tidak ada jual beli selain banyak wajah lelaki dan wanita. Ketika seseorang menghendaki satu wajah, dia bisa memasukinya. Tapi cuma hadis ini ya, dinilai lemah ya. Dinilai dhaif oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Hanya saja ada ulama yang menjelaskan kemungkinan makna dari hadis ini di antara kemungkinan makna dari hadis ini di antaranya At-Tibi mengatakan, beliau mengatakan ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini. Yang pertama, ditampakkan banyak wajah indah untuk para penuh surga ya, di pasar tersebut. Jika dia tertarik dengan wajah tertentu dan ingin memiliki wajah semacam itu, Allah akan mengubah wajahnya seperti wajah yang dia inginkan. Dia pengen mirip seperti siapa? Artis ini misalkan. Jadi wajahnya apa? Sama. Tapi masalahnya, antum jangan bayangkan wajah artis di zaman kita itu luar biasa. Enggak, di surga itu nikmat, super nikmat. Ada yang lebih indah. Ada yang lebih indah masalahnya. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan, ya, jadi kata At-Tibi ya, yang kedua, yang dimaksud kata as-surah, ya. Jadi kata as-surah di situ adalah hiasan yang dipakai ya, pengunjung pasar itu. Mereka bisa memilih dan memakai berbagai perhiasan dan mahkota yang disediakan. Jadi maksud pendapatnya. Dan kedua kemungkinan makna ini berbicara tentang perubahan di sifat dan bukan di zat. Cuma sifatnya bukan di zat. Ya. Selanjutnya At-Tibi mengatakan, aqulu wa yumkin an yujma' bainahuma liyuwafiq hadis Anas. Ya. Fatahubbu rihu shimal atau syamal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fasdaduna husnan wa jamana. Menurut saya mungkin untuk dikompromikan antara kedua hadis itu, sehingga sesuai dengan hadis Anas bin Malik, bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Sehingga tinjau masalian di surga itu ada pasar, dan di antara manfaat atau fungsi pasar itu untuk apa? Cita. Ya, kesuksesannya dulu masuk surga. Ya, dulu apa sih amalan yang menjadikan dirinya masuk surga? Apakah berbakti? Apakah sedekah? Ya, apakah apa? Ya, sholat, puasa, taat kepada suami dan sebagainya. Maka kelak orang-orang akan cerita. Nah, sehingga artinya jamaah sekalian, hendaklah ya kita sekalian gunakan sisa umur ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, yang dengan ibadah tersebut harapan kita mudah-mudahan bisa menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat itu kita kelak akan dimasukkan ke dalam surganya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.